Anggale nenet peau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sukacita kita bertemu lagi di Hai Kids GKI Harapan Indah. Apa kabar kalian? Sehat-sehat kan? Ada sukacita? Puji Tuhan. Kami semua yang ada di sini pasti memiliki hati yang penuh sukacita. Karena apa? Hari baru pemberian Tuhan, berkat baru buat kita semua. Kita akan mulai ibadah kita ya. Bu, ada suara apa itu? Kalian dengar? Ya, ada yang mengetuk pintu. Mari kita bukakan pintu hati kita. Ya, kita akan menyanyi lagu yang pertama, Ketuk Mengetuk. Mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanmu. Ketuk, mengetuk, Ia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Sekali lagi ya. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanmu. Ketuk, mengetuk, Ia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Ya, ketika kita sudah membuka pintu hati kita ingat mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum ikut ibadah. Kakak adik kita, abang kita, yang masih tidur, bangunin saja. Yuk kita ajak ke sekolah minggu. Ya, kita akan nyanyi lagu yang kedua, Ayo ke Sekolah Minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Kemana? Pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan.
Ya, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan menyiapkan hati kita akan berdoa, tapi kita akan menyanyikan lagu yang berikutnya, Bapakku Datang Padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Seminggu yang lalu Engkau sudah menyertai kami. Hingga saat ini Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang kami lakukan pada minggu yang lalu yang mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, supaya tidak menghalangi kami ketika kami beribadah kepada-Mu. Segala kuasa jahat yang akan mengambil, mencuri berkat-Mu atas kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Enyah keluar dari kehidupan kami, dan biarlah berkat-Mu turun limpah atas kami sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah melihat matahari terbit? Ya, waktu matahari terbit warnanya apa? Merah. Lalu agak tinggi dikit warnanya orange. Lalu ketika mulai siang warnanya kuning. Ketika malam mau menjelang warnanya menjadi orange. Iya, langitnya menjadi orange karena apa? Karena pengaruh sinar matahari, yang biasanya langitnya biru menjadi orange. Luar biasa ya, itu membuktikan bahwa apa? Tuhan menyertai kehidupan kita dari pagi sampai malam. Bahkan sampai pagi lagi, sampai malam lagi, begitu seterusnya. Kita mengucap syukur karena semuanya itu. Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan lagu berikutnya ya, Seindah Siang.
cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah merasa takut? Ketika teman-teman kalian mengejek kalian, mungkin kalian pernah merasa sendiri, sedih, nggak ada yang membela kita. Jangan takut, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, Tuhan memelihara kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah takut, karena malaikat Allah menyertai kita. Seperti lagu yang berikut ini ya, jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu, sebab Yesus hidup dalammu. Tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti
Kini saatnya kita akan doakan persembahan kita dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Kiranya Tuhan berkati. Sejak kecil Tuhan ajar kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan menginginkan persembahan yang terindah dalam kehidupan kami, yakni tubuh kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan, supaya layak kami persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh-Mu leluasa bekerja dalam pikiran dan hati kami, sehingga firman Tuhan boleh menetap di hati kami, tumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel, sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Ya baik, terima kasih Bu Dini untuk pelayanannya hari ini. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lydia. Salam GKI, hai Kid. Nah, adik-adik, video tadi yang kalian lihat itu bercerita tentang pengalaman bangsa Israel, orang-orang Israel yang mengalami sengsara karena mereka disuruh kerja paksa oleh bangsa Mesir. Dan ketika mereka menderita sengsara itu, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah mereka minta tolong kepada Tuhan, tahu nggak kalian apa yang terjadi? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali ikut dalam ibadah GKI Haikit. Kiranya Tuhan juga yang mau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang mau buka pengertian, Tuhan yang mau buka telinga kami untuk kami mendengar dan dapat mengerti cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita minggu-minggu yang lalu itu cerita tentang kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini ditutup dengan kebahagiaan, cerita tentang kebahagiaan orang Israel, tentang Bapak Yakub dan keluarganya yang pindah ke tanah Mesir. Mereka bahagia pindah ke tanah Mesir, tinggal di Goshen, bertemu dengan Yusuf anak yang dicintainya. Nah adik-adik, Bapak Yakub atau Israel ini, dia hidup bersama dengan keluarganya ini gak cuma setahun 2 tahun loh, tapi berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di tanah Goshen. Dan mereka terus beranak cucu kan, mereka tambah lama, tambah banyak, dan pada akhirnya ceritanya terus bertambah banyak. Nah sampai Bapak Yakub ini meninggal, Yusuf juga sudah meninggal, dan Raja Firaun yang mengenal keluarga Yusuf pun sudah meninggal. Dan mereka masih tetap tinggal di tanah Goshen secara turun-temurun. Nah hari ini kita mau melanjutkan kitab yang kedua, yaitu setelah Kejadian apa? Iya pintar, setelah Kejadian adalah Keluaran. Hari ini kita mau melihat cerita selanjutnya tentang kehidupan bangsa Israel di Mesir ini dari mulai kitab Keluaran. Awalnya keluarga Yakub atau Israel memang tinggal di tanah Goshen, negeri Mesir. Raja dan penduduk Mesir sangat menyambut baik kedatangan mereka. 400 tahun kemudian, orang-orang Israel beranak cucu sangat banyak di Mesir sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Nah, adik-adik, keturunan Israel ini ada di mana-mana. Jadi tambah lama tambah banyak penduduk Israel itu di Mesir.
Raja yang baru yang menggantikan Firaun yang mengenal Yusuf dulu, ini dia mencari cara bagaimana supaya orang Israel ini nggak bertambah lama bertambah banyak di Mesir. Karena kan seharusnya kalau orang Mesir, yang tinggal di Mesir siapa? Negara Mesir harusnya ditempati oleh orang Mesir, betul ya? Jadi ya harusnya yang banyak itu ya orang Mesir, tapi ternyata enggak adik-adik. Di negeri Mesir ini tambah lama tambah banyak orang Israelnya. Jadi raja berpikir, waduh gimana caranya ya supaya orang Israel yang tinggal di Mesir ini enggak bertambah banyak. Itu yang dipikirkan oleh raja yang baru. Firaun memberikan perintah kepada semua bawahannya untuk mengadakan kerja rodi bagi orang-orang keturunan Israel. Kerja rodi adalah bekerja dengan paksa tanpa digaji. Bila mereka tidak melakukan, wah mereka akan dipukul, dihukum, bahkan akan ada yang dibunuh. Orang-orang keturunan Israel atau yang disebut dengan orang Ibrani diharuskan membangun 2 kota perbekalan, yaitu kota Pitom dan Ramses. Mereka membuat batu bata, membangun tembok, dan berbagai-bagai pekerjaan lainnya yang tentu sangat berat. Bila mereka berhenti sejenak saja untuk istirahat, wah, maka para pengawas suruhan Firaun tidak segan-segan untuk membunuh mereka, untuk membentak mereka dan memukul mereka. Dan dengan kejam, orang Mesir ini akan menyakiti orang Israel dan memaksa mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, adik-adik, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir ini, dia merasakan kok kehidupan yang sekarang berbeda dengan kehidupan yang dulu. Dulu mereka enak tinggal di sana, karena kan memang ada Yusuf dan ada raja yang mengenal mereka kan. Nah, tambah lama kehidupan mereka itu sudah tambah sangat sulit. Dan ketika mereka menderita, mereka ingat Tuhan. Untuk orang-orang yang percaya, mereka akan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kita buka sama-sama ya, kalian ambil Alkitab kalian. Kita buka dari Mazmur 22 ayat 20. Coba kita lihat ya. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka sengsara, lalu mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama. Mazmur 22 ayat 20. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Nah adik-adik, ini adalah teriakan minta tolong bangsa Israel ini ketika mereka mengalami penderitaan. Adik-adik, ketika kalian mengalami penderitaan, ketika kalian mengalami kesusahan, ada nggak kalian yang ingat sama Tuhan? Oh iya, saya punya Tuhan yang pasti akan menolong saya. Harus ya, kita semua harus ingat pada pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa bahwa ayat Mazmur 22 ayat 20 ini, dia berbunyi, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Sama, bangsa Israel juga begitu. Ketika dia mengalami penderitaan di tanah Mesir, dia ingat sama Tuhannya dan orang-orang percaya itu dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Kerja rodi bukan satu-satunya usaha Raja Firaun ini untuk menekan jumlah penduduk keturunan Israel. Firaun juga memerintahkan sesuatu hal yang benar-benar membuat orang Israel itu terjepit. Mereka memerintahkan seluruh bidan, perawat, bahkan ibu-ibu yang melahirkan bayi, agar bila mereka bertemu dengan ibu-ibu keturunan Israel yang akan melahirkan bayi laki-laki, tahu nggak adik-adik disuruh apa? Ya, disuruh dibunuh saja bayinya. Itu perintah Raja Firaun kepada bidan yang menolong persalinan orang-orang Israel. Nah adik-adik, Firaun ini betul-betul tidak mau pokoknya ada bayi baru di tanah Mesir. Perintah dia betul-betul sangat kejam ya adik-adik ya. Pokoknya kalau ada anak laki-laki, bayi laki-laki yang baru lahir, bayi orang Israel laki-laki yang baru lahir, itu perintahnya disuruh dibunuh saja. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja loh. Kan tadi perintahnya adalah membunuh bayi yang baru lahir. Sekarang perintahnya juga membunuh semua laki-laki Ibrani keturunan Israel yang berusia di bawah 2 tahun. Wah adik-adik, betapa menderitanya bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir saat itu. Karena itu mereka selalu, orang-orang percaya yang tinggal selalu dia memohon kepada Tuhan dalam doanya, mereka selalu berteriak,
Tuhan tolong aku, Tuhan tolong kami. Seperti Mazmur tadi ya, kita baca sekali lagi, Mazmur 2 ayat 20. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Orang-orang percaya bangsa Israel yang tinggal di Mesir itu sangat percaya bahwa Tuhan itu akan menolong mereka. Bahwa Tuhan itu yang begitu sayang sama mereka itu akan menyertai mereka. Tuhan itu tidak pernah jauh dari mereka. Jadi adik-adik, seperti bangsa Israel yang selalu ingat kepada Tuhan, kalian juga harus seperti itu. Ketika kalian mengalami kesulitan, ketika kalian mengalami penderitaan di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada, kalian jangan lupa bahwa kalian punya Tuhan yang akan senantiasa menolong kalian, yang akan senantiasa siap menyertai kalian, senantiasa ada menyertai kalian, bersama dengan kalian. Karena Tuhan kita tidak pernah jauh dari kita. Karena itu selalu ingat akan Tuhan, dan kalian berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Ya. Oke adik-adik, GKI HI kita sudah selesai hari ini. Kita tutup dulu cerita hari ini dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama kami, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa siap menolong kami, Allah yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ingatan kami terus untuk kami terus berpegang kepada Engkau, untuk kami terus dapat berteriak kepada Engkau ketika kami mengalami kesulitan, sehingga Engkau senantiasa ada bersama dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sertai kami dalam studi kami, dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama melalui GKI HI Kids. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Salam GKI HI Kids.